hari ini kami kokohkan pada pembahasan tingkatan makrifat karena jenengan iki sudah masuk ke ranah situ. Karena jenengan dimasukkan Allah di dalam satu ayat, ala inna auliya. Allah memetak-metak tingkatan makrifat seseorang itu. Kalau sudah masuk di musyahadah, Allah akan memetak 3 petak orang tersebut. Udah, ini kekasih Allah sudah. Ini sudah menjadi kekasih Allah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah, inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati panjenengan ketika saat syu'ar melaku nang ain iku ora wedi iki tempone kurang 3 wulan aku nglunasi utang gak ono sing tak dol iki njagakno tanah tak dol iki. Janjiku dhisik, janjiku dahulu wis kekurangane DP iki tak tambah iki lunas. Sampai sekarang belum terjual. Lah bingung Pak nggih. Nah, mereka yang sudah di titik ainul basyirah mboten bingung. La khauf wala tahzan. Tidak ada rasa khawatir dan ketakutan tatkala deadline jatuh tempo akan datang. Mengapa dia tidak takut? Mengapa dia tidak khawatir? Dia sudah tahu semua yang berperan adalah Allah. Ya niku Pak tawakal iku. Sebetulnya itu teng mriku. Lah kita ketika kemakrifatan itu belum diletakkan di ainul basyirah, gak iso Pak. Ngomong tawakal iku isih omong black. Ngerti omong black sampeyan iki? Wis aku pasrah nang Allah. Kabeh apa sing berlakuku wong ketepatan kula sebagai petani Pak wis apa jari Gusti Allah tandur aku engko ngunduh pirang pintal pirang ton wis wallah. Nek durung ainul basyirah Pak kula mastani ngomong black. Iya. Nggih nek pasti lungguhno iki mang sesuai dengan bondone. Umumnya wong iku 1 hektar oleh 10 ton. Nggih nek pas oleh 10 ton ati saged longgar. Lah ngoten iki Pak nggih. Coba nek teng mriku mung oleh 1 kilo. Wis tah nek ati belum sampai tingkatan makrifat ainul basyirah, ati ta sing ngrunjal Pak. Siapapun kita. Ati niki sik ngrunjal, ati sik ada rasa kecewa, rasa getun, rasa piye ngoten lho. Sing rasa wis tah ora penak ngoten. Makanya dikatakan oleh Allah, ala inna auliya la khaufun, ada la nafi teng mriku. Dia tidak akan ada rasa takut dan khawatir apa yang akan terjadi di depan. Termasuk kematian. Allah ya Karim. Di situ Pak ya. Jadi mengapa Allah menggolongkan panjenengan sebagai kekasihnya? Karena panjenengan melalui beberapa tahap mriki. Wis. Ketika sudah di ainul basyirah, Gusti Allah memetak-metak kekasihnya itu menjadi 3 petak. Menjadi 3 petak. Petaan pertama di musyahadah jenengan iki dalam 1 hari 1 malam kemakrifatan hati duduk di ainul basyirah iku mung sedikit. Gampangane cara orang berjalan itu belum pakai pesawat. Nah, si pedau klik. Nah, hati nyampe rada suwi.
Itu gampang dimaksud antara hati makrifat pada Allah dengan hati makrifat terhadap selain Allah, itu lebih besar makrifati hati terhadap selain Allah. Dan ini wajib berlaku terhadap siapapun, karena ini bentuk hadis Rasulullah yang mengatakan besok itu umatku perang sing paling abot merangi nafsunya sendiri. Wis. Petaan kedua disebut fanaul fana atau musyahadatul kamil. Artinya kebalikan dari yang musyahadatul fana tadi. Apa? Umpama dipetung di total 1 hari 1 malam 24 jam, lebih didominasi hatinya makrifat pada Allah. Dua golongan ini Bapak Ibu disebut makom mahfud. Perasa kau ketok spidol nggih ya? Tingkatan makrifat pada Allah. 1 ilmu, 2 amal. Amal terbagi menjadi 3, yaitu syu'arul basiro, kedua ain, ketiga hak. Kalau sudah di ain, di sini terbagi menjadi 3, fana, 2 kamil, 3 bako. 1 dan 2 ini disebut makom mahfud. Mahfud. Yang ini adalah makom maksum. Niki skemane makrifat pada Allah. Kalau sudah melangkah ke bako, musyahadah bako, disebut makom maksum niku, hati sampean iki umpama 1 hari 1 malam, nggak ada sedetik pun hati itu tidak makrifat pada Allah. Ini yang kami sebut sebagai tajalli mutlak. Terus kita diposisikan Allah, hati ini di mana? Di mana? Lah inilah perlunya mengapa di dalam segi makrifat ilmu amal yang terakhir ditutup istiqomah. Istiqomah artinya pergunakanlah seluruh aktivitas apapun sebagai media, lahan, lapangan hatimu bertemu Allah. Sebab Allah setiap hari itu selalu memberikan bermacam-macam aktivitas. Dengan keistiqomahan hati sampean iku mang berzikir Bapak Ibu, secara teori mengatakan itulah naiknya kelas dari syu'ar ke ain, ya, fana ke kamil, kamil ke bako. Secara teori loh nggih, secara teori. Logikane ngene. Orang akan mahir menguasai skill bola manakala orang itu setiap saat dan waktu selalu memegang bola.
orang itu akan mahir mengendalikan sepeda motor GP manakala setiap saat dan waktu dia memegang sepedanya itu. Sampeyan kenal Rossi ya Pak? Rossi saking Itali, ya Itali. Juara bolak-balik pembalap GP niku sepeda motor. Niku anggit sampean bendino gak nyekel sepeda ngono. Tiap saat dan waktu mencari bagaimana mengendalikan sepeda itu dengan benar. Jadi teori ilmu sudah dikasihkan gurunya, prakteke nok lapangan laku dia selalu. Ngilmu sudah dikasihkan Allah lewat ajaran dinul haq ini. Bagaimana caranya hati sampan bisa mengendalikan kuda di dalam diri panjenengan yang disebut nafsu. Setiap saat dan waktu kau selalu bersamanya. Dan bagaimana cara panjenengan mencari kelemahan titik dari nafsu itu lewat zikir itu, maka tidak heran kalau panjenengan iku mau mahir dalam mengendalikan hawa nafsu. Secara teori berarti letak naiknya pangkat dari syu'ar ke ain ke hak di dalam fana kamil bakok, letaknya ada di istiqomah. Makanya ning hikam diomongke, nek tondo-tondo atimu durung merasakan bahwasanya hidup itu Allah, dikatakan ya sing sering awakmu riyadhah ambek zikir, ar-riyadhati wal azkari. Zikir selalu istiqomah nang nggone atimu, riyadhahmu prihatinmu juga begitu. Wis, tapi iki dibantah ambek Allah. Bantai apa? Heta, aku ngelih awakmu dari syu'ar ke ain ke hak, terus masuk di dalam musyahadah fana kamil bakora sebab krono istiqomahmu. Dibantah Allah ngono. Niki nek mboten bingung, kebanyakan iku bingung Pak. Lho kok iso? Ngene Pak, maksudnya Allah ngene. Kita diberi pelajaran Allah yang paling berharga. Pelajaran bantai Allah iku supaya ketika saat jenengan laku zikir niki dengan proses berbagai proses, jail cepat lekas menghilangkan yen yang berlaku itu kita. Paham maksudku? Sebab selama kita masih mengakui kalau kita yang berzikir, kalau kita yang bermunajat, selama itu telea nek kita itu bisa makrifat Allah. Benar sakit. Makanya zikir yang nomor 3 setelah Sirul Asrar mengapa ditutup fanaud zikri, supaya ngilangno rumangsa yen awake sing zikir. Jelas Pak? Wis. Mengapa pada hari ini kami kokohkan pada pembahasan tingkatan makrifat? Karena jenengan iki sudah masuk ke ranah situ. Karena jenengan dimasukkan Allah di dalam satu ayat, ala inna auliya. Eling-eling sesungguhnya kekasih Allah itu la khauf, orang duweni ati rasa khawatir utawa takut terhadap selain Allah. Mangke akhirnya gerabak ning awake dhewe-dhewe. Oh,
Aku sih diteleh Gusti Allah ning kene, teleh Gusti Allah ning kene. Terus mentok-mentoke Pak nggih. Mentok-mentoke jenengan kalih kula diseleh fana'u dzikri niku tergantung kita ada di mana antara fana kamil baqo. Letak titik di musyahadah ini Bapak. Yen ati sampean iku wis gak ana pengakuan selain ingsun Allah. Gak ana. Jadi benar Al-Khalaq ketika beliau mengatakan ana al-haq, saya kebenaran, saya Allah. Al-Khalaq itu ya. Bahkan di situ juga mereka beliau Syekh Ibnu Athaillah merilis dari kalimatnya Al-Khalaq itu bahasanya gini. La fi jubati ilallah. Ning jero sarungku iki ora ana sapa-sapa kejaba Allah. Lah, jenengan tidak akan bingung nek wis ana ainul basira. Mboten bingung wis. Merga ning kono wis gak ana liya. Jenengan sik ana syu'arul basira sik bingung. Masalahnya proses pembersihan kotoran hati masih berlangsung. Masih ada dua, ada yang merasa, ada penonton, ada yang dirasa, ada si peran yang berperan. Dan inilah Bapak Ibu tahapan-tahapan makrifat itu di situ. Dan semuanya gak kena dipaidu. Jenengan misalnya wis ana nggone sudah ada ditaruh Allah nanggone hakul basyirah, jenengan gak iso nyalahno mereka yang masih ada di syu'arul basyirah. Paling tidak sampai memberikan motivasi. Munggah terus. Begitu juga mereka-mereka yang sudah ditaruh Allah di makrifat ilmu, berarti dia sudah menempati hukum hakikat. Sebatas ilmu gak iso, gak boleh kita itu menyalahkan mereka yang ada di syariat thariqah saja. Karena mereka kelasnya beda-beda. Cuman dalam pengertian hidup prinsip itu gak sama. Dan ini proses Pak ya. Dan proses. Yes, kita doakan aja mereka-mereka yang masih ada di syariat thariqah itu hatinya menerima ajaran Allah ini.